warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen berargumen, dimana aku pengen banget bahas kali ini mengenai tentang hate speech. Jadi kayak slogannya itu kayak stop hate speech. Jadi sebelum kita bahas tentang stop hate speech, kita harus tahu dulu hate speech itu apa sih. Jadi hate speech itu adalah ujaran kebencian yang mungkin kita nggak sadarin ketika ada info-info atau konten-konten yang menjurus pada satu keburukan seseorang, atau memang sengaja konten itu dibuat untuk memberikan ujaran-ujaran kebencian, bakal bikin negative vibes untuk diri kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya untuk gimana sih caranya kita untuk bisa menyeimbangkan gitu, biar kita itu tidak mudah terprovokasi atau terdoktrinisasi sama yang namanya hate speech. Nah, untuk itu kita harus memulai dari ketika kita mendapatkan satu isu atau misalkan satu informasi, itu harus kita cek and recheck lagi gitu, apakah satu informasi ini sudah benar-benar faktual, sudah benar-benar absah dan sudah tervalidasi bahwa ini tuh no hoax gitu, no hoax gitu. Jadi kita tuh perlu banget yang namanya tahu. Karena dari situ ketika ada satu info muncul, ketika ada satu informasi yang lagi viral, terus akhirnya kita ngikutin dan hanya sekedar ngikutin tanpa tahu sebenarnya informasi itu bagaimana gitu terjadi aslinya, kita bisa aja ikut terprovokasi gitu, yang akhirnya nanti kita ikut membenci sekaligus gampang gitu untuk menyalahkan orang tersebut. Nah, untuk itu makanya kita perlu banget yang namanya menelaah lagi informasi yang lebih jelas. Terus selanjutnya lebih memastikan tentang informasi yang kita dapat. Salah satunya ya kita bisa berdiskusi gitu, kita bisa saling melihat sudut pandang atau perspektif orang-orang atau perspektif lain tentang satu kasus atau tentang satu isu, tentang satu informasi yang ada gitu. Karena di situ kita akan lebih open minded sama pikiran kita bahwa sebenarnya seperti ini dan terjadi hal itu karena seperti ini. Jadi buat teman-teman yang masih suka taklid itu dalam bahasa Arab ya, yang artinya itu adalah ikut-ikutan. Nah, jadi teman-teman yang masih ikut-ikutan, yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu kebenarannya, lebih baik harus mulai dicek tuh gitu, harus mulai belajar untuk gak males dan gak bosen buat nyari sesuatu informasi itu, ya harus berusaha dulu gitu, harus tahu dulu kebenarannya. Stop hate speech itu benar-benar sangat diperlukan. Kenapa gitu? Karena itu juga untuk meminimalisir bullying gitu, untuk meminimalisir masalah-masalah body shaming, atau misalkan apapun itu yang bersifat negatif gitu. Sampai akhirnya tuh di negara kita sendiri tentang kasus-kasus yang intinya adalah kembali ke masalah hate speech gitu, yang sebenarnya itu juga ada kaitannya tentang mental health gitu, yang harus kita ketahui juga gitu, dari sisi psikologisnya, terus dari segi teoritisnya, dari segi sosialnya dan lain sebagainya gitu, karena akan sangat terus beriringan gitu dan akan sangat berkaitan, yang pada akhirnya ya kita harus tahu gitu bahwa ujaran kebencian atau mudah membenci sesuatu itu nggak baik. Dan pasti teman-teman di sini udah tahu kan tentang self love gitu, tentang kita itu bagaimana belajar berdamai dengan diri sendiri, kita belajar bagaimana kita untuk tenang gitu, untuk lebih ngasih self reward, ngasih apresiasi buat diri kita sendiri. Nah, itu juga salah satu untuk bagaimana kita akhirnya bisa stop atau mengurangi rasa hate speech gitu sama sesuatu.
yang di luar sana masih merasa banyak melakukan hal-hal hate speech atau jadi netizen yang yang membuat komentar-komentar jelek, lebih baik dikurangin, karena setidaknya ketika kita mengurangi dan meminimalisir hal-hal seperti itu juga bakal jadi gini lah, intinya daripada komen-komen yang jelek atau daripada kita menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian, lebih baik kita menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.